Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Ludi Nugroho. Kali ini saya mau mengerjakan tugas video yang ketujuh untuk jaringan komputer Magister Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Tugasnya apa sih? Nah, tugasnya adalah kita ini diminta untuk menjelaskan paket protokol yang ada di dalam TCP UDP Communication nih. Nah, langsung aja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita buka. Kemudian kita open file yang sudah kita download di dalam e-learning. Nah, kemudian akan ada tampilan perintahnya. Kita klik dock di bawah ini. Nah, kemudian kita geser aja, kita rapikan. Dan simulationnya juga sama, kita rapikan agar mudah untuk kita praktekkan nih. Oke, yang pertama, objektif yang pertama adalah kita akan mengenerate network traffic di dalam simulasi mode. Nah, perintahnya ini adalah yang pertama kita harus mengenerate atau mempopulate address resolution protokol yang ada di dalam multi server ini. Langsung aja kita klik dulu. Kemudian kita masuk ke dalam command prompt. Kita geser dulu, masuk ke dalam command prompt, kita klik. Kemudian kita ketikkan ini, ping N1 dan IP-nya. Ping N1 192.168.1.255. Ini adalah IP broadcast. Oke. Kita jalankan step satunya ini dulu. Posisinya di real time ya. Oke. Karena harus posisi di real time. Karena kalau dia langsung di simulation mode, dia nggak langsung jalan. Bisa kita ulangin lagi, kita ping lagi. Nah, dia akan mengeping ke semua IP-nya. Karena ini IP-nya IP broadcast. Oke, kemudian kita close. Kita close. Atau minimize juga bisa. Kemudian kita generate yang kedua itu generate web HTTP traffic nih. Kita buka HTTP client. Kemudian kita buka web browser. Kita ketikkan URL dengan IP yang diperintahkan, yaitu IP si multi server 192.168.1.254. Kita klik go-nya. Nah, dia langsung ada balasan. Oke, kita minimize. Kemudian yang step ketiga adalah generate FTP traffic. Nah, ini kita klik FTP traffic, masuk ke dalam command prompt. Kemudian kita ketik FTP, masukkan IP-nya 192.168.1.54. Kita enter. Oke. Dia akan trying to connect dan akan masuk ke dalam PT FTP server, yaitu ada username-nya. Nah, ini kalau misalkan kita tahu username-nya, kita bisa login ke dalam multi servernya.
Kemudian kita minimize. Kemudian kita masuk ke step 4 yaitu generate DNS traffic-nya nih. Kita klik DNS traffic, kemudian kita masuk ke dalam command prompt. Kita ketikkan nslookup sesuai perintahnya .pt.ptu. Kita enter. Nah, DNS akan menjawab dengan um, jawaban name-nya dan address-nya, multi-server pt.ptu dan IP address-nya. Oke, kita minimize lagi. Kemudian yang kelima, kita generate email traffic-nya. Kita klik email traffic-nya, email client. Kita klik email di sini, icon ini, kita compose. Kita ketik user at multiserver.pt.ptu terus kita ketik subject personalize dan bodinya kita samakan saja. Oke, kemudian kita klik send. Nah, kita minimize lagi. Oke. Nah, setelah step 5, kita diminta di step 6 ini yaitu memverifikasi traffic yang sudah di-generate dan sudah siap untuk simulasinya nih. Nah, kemudian kita langsung ke step 7. Kita ngecek traffic yang melewati jaringan ini. Dengan cara kita klik pada simulation yang ada di tombol sebelah kanan ini. Terus kita klik play-nya. Kita klik play controlnya ini sebentar. Oke, ini nggak langsung jalan karena pertama kita harus trigger dulu nih. Yang pertama dari HTTP-nya. Kita klik dulu nih, kita open lagi. Kan kita belum close ya, kita hanya minimize. Kita pastikan di sininya masih ada. Kita klik HTTP client, kemudian kita klik go. Nah, dia baru jalan TCP-nya nih. Kita bisa klik. Nah, itu pastikan semua itu ada. Ini kan HTTP. Terus kemudian kita FTP-nya. FTP-nya kita try connect. Kita nextin lagi. Itu dia warna dari flag yang ada di tipe sebelah kanan ini warnanya berbeda-beda. Nah, setiap warna yang berbeda ini menandakan adalah tipe dari protokolnya. Contohnya ini DNS, kita coba pastikan lagi DNS. Kita next. Oh, sorry, ini karena HTTP-nya filternya hanya HTTP dan TCP. Kita show all lagi coba. Oke. Nah, ketika show all, nah di sini ada macam-macam nih protokolnya. Ada DNS, TCP, FTP. Kemudian yang terakhir email client. Kita coba klik lagi compose, kita send lagi. Kita next. Nah, email client itu adalah SMTP.
Oke, sekarang kita lanjut ke dalam part nomor 2. Kita akan mengecek setiap protokol yang lewat ini. Nah, yang pertama kita diminta untuk menjelaskan HTTP traffic-nya yang dari si klien ke dalam ke multi server. Konektivitas si HTTP klien ke multi servernya. Oke. Nah, sekarang cara yang pertama adalah kita reset dulu simulasinya ini. Kita reset. Kemudian kita filter. Uh, kita pastikan kita hanya memilih HTTP dan TCP. Nah, kita show all-nya, kita pilih none dulu. Kemudian kita edit filternya. Nah, kita pastikan HTTP dan TCP. Nah, dia ada di dalam tab miscellaneous. Nah, TCP ada di sini bawah, HTTP ada di sini. Oke, kita close, X. Nah, pastikan di sini udah muncul protokol yang kita akan filter. Nah, sekarang kita masuk ke dalam HTTP client. Nah, kebetulan tadi sudah terbuka, jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Nah, kemudian kita enter IP yang sudah kita masukkan, kita klik go. Nah, kita minimize lagi. Nah, kemudian kita klik forward sampai kita melihat PDU untuk HTTP. Nah, karena kan sekarang masih TCP. Nah, kita pastikan kita akan melihat sampai PDU-nya ini berprotokol HTTP. Oke, kita klik pelan-pelan sampai kita lihat amplopnya ya berjalan ya. Kita klik. Nah, amplopnya jalan ke switch, kita klik lagi. Nah, amplopnya jalan lagi ke multi server, kita klik lagi. Amplopnya balik lagi ke switch, kita klik lagi. Nah, amplopnya balik ke HTTP client dengan protokol yang berbeda, yaitu protokol TCP dan protokol HTTP. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa agak lama nih untuk HTTP PDU untuk tampil di sini. Gitu. Karena dia ini membutuhkan proses handshake dulu yaitu TCP. Baru dia itu akan menjalankan protokol HTTP. Gitu. Nah, sekarang kita klik video amplopnya yang ada di video detail, yaitu PDU untuk si HTTP ini. Kita klik. Nah, di sini kita klik outbound video detailnya nih. Nah, di sini ada video format, ada Ethernet, IP, TCP, hingga HTTP request. Nah, section labelnya ini adalah section label untuk HTTP ya, yang dimana kita bisa melihat protokolnya adalah TCP di dalamnya, yang berisikan source port 1027, destination portnya 80, sequence numbernya 1, acknowledge numbernya 1. Nah, kita diminta untuk record ini nih. Nah, kita masukkan jawabannya ini nih. Source portnya 1027, 80, 11 gitu. Are this, ada pertanyaan, are this communication considered to be reliable? Jawabannya adalah yes, karena dia ini TCP. Nah, sebelum kita lanjut ke
step berikutnya kita record dulu nih jawabannya nih. Nah, kebetulan saya buat di Word, saya masukkan ke dalam jawabannya ini nih. Ini HTTP request. Yes, nah ini source portnya saya yang ada di layar adalah 1027. Portnya, destination portnya 80, acknowledge-nya 1, square number-nya 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam flag field nilainya. Nah, nilainya adalah 0B110, yang dimana jawabannya adalah TCP flag-nya adalah fin di sini. Kita masukin jawabannya di sini. Answer 1, fin. Oke. Selanjutnya, close the PDU and klik capture forward sampai PDU kembali lagi ke HTTP client dengan tanda checkmark. Oke, kita close. Nah, kita next lagi sampai amplop ini balik lagi dari multi server ke HTTP client dengan tanda checklist ini. Kita klik lagi. Next. Nah, dia akan ngirim lagi. Next. Dia ke atas HTTP-nya ke multi server. Kita next lagi. Nah, dia balik lagi ke switch. Next lagi. Nah, dia kembali lagi nih ke HTTP client. Gitu. Nah, kalau udah ketemu ini, kita ke step yang H, kita klik PDU envelope ini yang tipenya HTTP ya, jangan yang TCP, tapi yang HTTP. Ini kita klik add device-nya HTTP karena posisi amplopnya ada di dalam HTTP client. Nah, kita klik HTTP ini. Kemudian kita lihat di inbound PDU detailnya. Nah, kita scroll down ke bawah. Nah, ada pertanyaan nih, how are the port and sequence number different than before? Jawabannya adalah yes. Mengapa? Karena sebelumnya berbeda. Ini jawabannya. Oke. Jawabannya adalah source portnya ini adalah 80. Karena yang sebelumnya ini kan 1027 yang di atas. Sekarang destinationnya kebalikannya. Satu source portnya adalah 80. Destinationnya 1027. Square numbernya 1 dan square acknowledge numbernya juga berbeda 103 gitu. Nanti ini akan berbeda-beda ketika teman-teman uh, mencoba untuk menjalankan simulasi ini. Ini destinasi portnya nanti bisa berbeda, bisa bertambah, bisa 1028 atau 1029 gitu. Tergantung dari berapa kali mencobanya sih. Oke. Nah, sekarang kita reset. Reset simulasi. Oke. Sekarang masuk ke step 2 yaitu kita menjelaskan tentang FTP traffic-nya sekarang. Nah, kita buka FTP client. Nah, karena kita udah ada nih, tidak kita close. Nah, kita enter. Kita minimize. Kemudian filternya kita edit seperti tadi nih.
kita non dulu, terus edit filter. Masukkan filter FTP dan TCP. FTP itu ada di dalam Miscellaneous FTP. Ini checklist dan TCP kita checklist. Oke, kita close. Nah, pastikan ini. Kemudian kita klik capture. Nah, ini belum diklik, kita udah ada nih. Kita diminta untuk klik second video envelope to open it. Nah, kita klik. Nah, ini ada outbound video detail. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada source portnya 1027 dan destinationnya 21, yaitu port 21 adalah port untuk FTP dengan sequence number 0 dan 0. Nah, pertanyaannya, are this communication considered to be reliable? Jawabannya yes. Nah, kita record lagi nih source portnya sama destination sequence dan acknowledge number. Kita masukkan lagi di sini. Ini kita masukin ketik yes. Source portnya ini 1027. Destination portnya 21. Sequence numbernya 0 dan acknowledge numbernya 0. Flag fieldnya adalah 0B, 0-nya 6 kali, kemudian 10. Nah, ini. Oke. Kita lanjut. Ke nomor E, close PDU, dan klik forward sampai PDU kembali ke FTP client dengan checkmark. Jadi kita next ini sampai amplopnya itu dari multi server balik lagi ke sini dengan kondisi checklist. Nah, oke, kita klik next. Dia ke switch, amplopnya naik ke multi server, amplopnya balik lagi ke switch, kemudian amplopnya balik ke client, FTP client. Oke, kita klik video and amplopnya. Kita lihat di inbound video detailnya nih. Nah, bagaimana portnya nih yang ada di TCP? Nah, sekarang source portnya adalah 21 karena kita ini inbound menerima. Nah, destinationnya 1026 yaitu punyanya si FTP client. Square numbersnya pun juga berubah. Nah, kita masukkan aja di jawabannya ini. Source portnya 21, destination portnya 1026. Nah, sequence numbernya belum masukin sequence numbernya jadi 53, acknowledge numbernya adalah 2. Oke, kemudian kita diminta untuk klik outbound detailnya nih. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, apakah berbeda lagi dengan yang inbound? Nah, jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Kita masukin lagi source portnya 1026, destinationnya 21. Kan berbeda dengan yang atas kan. Square numbersnya jadi 2. Acknowledge-nya ini jadi 53. Kebalikannya. Oke. Terus kemudian kita close PDU-nya. Kemudian klik capture forward sampai
PDU yang kedua kembali ke FTP client dan PDU akan berbeda warna. Oke, kita klik forward lagi sampai FTP ini balik lagi ke sini. Oke, kita next, sampai dia balik lagi, kita next. Nah, FTP-nya udah berubah warna nih. Kita next lagi sampai dia balik lagi ke dalam FTP client. Nah, sampai ada checklist FTP client. Nah, kita klik ini. Nah, kita klik di inbound PDU detailnya. Kita lihat ke dalam. Nah, apa sih jawabannya ini? Yaitu dia ada FTP response. Nah, FTP response ini memiliki message yaitu welcome to PT FTP server. Nah, ini untuk jawaban yang ini. Welcome to FTP server. Oke. Kita selesai di bagian FTP. Kita close. Kita reset lagi simulasinya. Sekarang kita masuk ke dalam step ketiga. Yaitu kita menjelaskan lagi mengenai DNS traffic yang dimulai dari DNS client. Nah, caranya adalah kita klik balik lagi ke DNS client. Kita ketik lagi nslookup dengan cara yang ada di part 1, kita enter. Kemudian kita minimize. Kemudian kita edit filternya, jangan lupa karena kalau nggak diedit dia nggak akan muncul di sini. Kita non dulu, edit filter. Kita pilih DNS. DNS ada di IP versi 4. Klik DNS dan UDP. DNS itu karena DNS adalah UDP. Nah, nih di checklist. Pastikan lagi DNS dan UDP ini. Oke. Kita klik nih. PDU yang ada tipe DNS ini. Kita klik. Kemudian kita lihat di detail di outbound-nya nih. Ini di outbound-nya. Kita lihat UDP-nya. Nah, pertanyaannya adalah what is the layer 4 protocol? Layer 4 protokol adalah jawabannya adalah UDP. Terus are this communication considered to be reliable? Jawabannya sih no, karena UDP itu dia tidak reliable. Ini langsung dijawab aja di sini. Kemudian selanjutnya open the outbound PDU detail sudah. Kemudian record source port dan destination port value dan jawab pertanyaan mengapa tidak ada no sequence dan acknowledge number. Nah, di sini UDP tidak ada sequence dan acknowledge number. Mengapa? Karena UDP itu tidak menggunakan yaitu acknowledge dan sequence number, dan itu adanya hanya di TCP yang untuk reliable, karena UDP dia tidak akan melihat paket yang misalkan sudah di drop apakah paket itu akan ditransmit kembali atau tidak gitu. Dia akan tetap melanjutkan mengirim. Kita langsung jawab. Nah, ini source portnya ini adalah 1027.
destination portnya 53. Nah, ini pertanyaannya tadi, because UDP doesn't use sequence number or windowing, so there is no three-way handshake like TCP. Jadi dia tidak ada three-way handshake, makanya tidak ada sequence number. Itu hanya ada di TCP. Oke, terus kemudian close PDU-nya. Kemudian klik capture forward sampai PDU kembali ke DNS client dengan tanda checkmark lagi. Nah, kita klik next sampai dia amplopnya balik lagi ke DNS client. Kita klik next, next ke switch ke multi server, next lagi ke switch lagi, balik lagi, terus kemudian ke DNS client. Nah, ini udah ada checkmark ini. Nah, ini kita lihat add device-nya apa nih? DNS client. Kita klik. Nah, kita kemudian masuk ke dalam inbound PDU detail. Nah, kita lihat nih. Source portnya sama destination portnya apakah sama atau berbeda nih? Nah, yang pasti berbeda karena sebelumnya itu source portnya itu adalah 1027. Sekarang kebalikannya, source portnya adalah 53 dan destination portnya 1027. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang ada di seksi terakhir yang terdapat di dalam PDU? Dan berapa IP address untuk name server multi server PT itu? Nah, kita lihat di paling bawah DNS answer. Nah, kalau dilihat IP-nya adalah 192.168.1.254. Nah, last section itu disebut adalah DNS answer ini. Itu jawabannya untuk yang bagian G. Oke. Suara DNS answer dan IP-nya 254. Oke. Step ketiga sudah selesai, kita reset lagi, kita masuk ke step terakhir untuk memastikan email traffic-nya nih. Kita close dulu, kita reset. Nah, kemudian kita lakukan step yang seperti part 1, email client. Kita klik compose. Nah, ini udah ada, kita send lagi. Nah, kita minimize. Kemudian ininya kita ganti filternya menjadi POP3, terus SMTP dan TCP. Kita close. Nah, pastikan POP3, SMTP dan TCP. Oke. Nah, kita diminta untuk klik PDU amplop yang pertama nih. Nih, PDU amplop yang pertama kita klik. Kita lihat outbound detailnya. Kenapa outbound? Karena ini proses dari klien email kliennya yang akan mau mengirim ya. Nah, ada pertanyaan, what transport layer protocol does email traffic use? Transport layer protokolnya ya dia menggunakan TCP. Are this communication considered to be reliable? Ya, karena TCP adalah reliable. Terus record source port, destination port sampai flag value-nya nih. Nah, kita isi nih. Source portnya ini adalah 1027. Destination portnya 25, yaitu port SMTP. Square numbernya 0, acknowledge numbernya 0. Dan what is the flag value-nya? Flag value-nya adalah ini. Flag value 0B 1 2 3 4 5 6 10. Itu. Oke. Terus kemudian kita close PDU-nya.
Terus kita klik forward sampai PDU kembali ke email klien lagi. Kita klik, nah dia proses mengirim, dia ke switch, kemudian naik lagi ke multi server, amplopnya, kemudian balik lagi ke switch, hingga balik lagi ke email klien. Nah, dan udah ada checklist. Gitu. Nah, kita klik yang ini, SMTP nih. Oke. Oh, sebentar. Ini diminta klik TCP PDU envelope-nya nih. Nah, kita klik TCP-nya dulu. Kita masuk ke dalam inbound PDU detailnya nih. Nah, bagaimana port dan sequence number? Apakah berbeda? Jawabannya iya, karena sebelumnya destinasinya itu 25 dan source portnya 1027. Kita masukin jawabannya. Source portnya 25, destinationnya 1027. Kemudian sequence numbernya tetap 0, acknowledge-nya jadi 1. Gitu. Terus kemudian klik outbound detailnya nih. Nah, outbound detailnya adalah source portnya 1027. Kita langsung masukin 1027. Destination portnya 25. Nah, acknowledge numbernya tetap 1, tapi sequence numbernya yang tadi sebelumnya di inboundnya adalah 0. Nah, ini menjadi 1 nih. Gitu. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. There is a second PDU of different color that email client has prepared to send to multi-server. This is the beginning of the email communication. Click the second PDU envelope and the select outbound PDU detail. Nah, di sini ada email klien yang siap mengirim nih. Dia siap mengirim ke multi servernya karena dia ada di posisinya di out layer. Makanya dia ada di outbound video detail. Nah, ini kalau kita close dulu, kita next. Nah, dia kan akan mengirim nih. Nah, kita klik lagi. Kita jawab pertanyaannya nih. Bagaimana port dan square number dibandingkan dengan PDU yang sebelumnya, 2 PDU sebelumnya. Nah, kalau ini adalah source portnya 1027. Destination numbernya tetap 25. Square numbernya 1 dan 1. Nah, terus pertanyaan yang terakhir. Apa email protokol yang diasosiatin, yang associate dengan TCP port 25? Nah, email protokolnya yaitu ini, SMTP data atau SMTP. Dan kemudian, apa protokol yang associate dengan TCP port 110? Nah, port 110 ini adalah port untuk POP3. Gitu. Jadi jawabannya adalah SMTP dan POP3. Oke. Jadi untuk tugas yang ini kita selesai di part 1 dan part 2. Jadi kita menjelaskan protokol yang ada di dalam HTTP.
klien ini, kemudian FTP klien, DNS klien, dan email klien. Ya, oke. Demikian penjelasan tugas untuk tugas video 7 jaringan komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.